Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Amir di Jombang, Jawa Timur. Mas Amir menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya beserta keluarganya, dan kejadiannya itu sekitar awal tahun 90-an. Nah, di tahun itu, Bapak itu sering banget nonton TV itu sampai malam gitu ya. Terutama saat lagi ada acara, ada siaran ketoprak gitu. Itu lumayan sampai malam kan. Nah, ini Mas Amir sendiri kalau udah ketoprak itu nggak suka gitu. Dia tuh sukanya film-film ya mungkin kayak Street Hawk atau Friday itu ya. 13, Friday 13 gitu. Dulu masih kecil nyebutnya ya Friday 13 tahun gitu, padahal itu kan urutan ke-13. Nah, itu Mas Amir sukanya nontonnya yang seperti itu, sementara bapaknya nontonnya sukanya yang kayak model ketoprak atau kelompen capir atau mungkin ya dunia dalam berita, sampai yang paling malam itu berita terakhir gitu ya, kalau nggak salah itu jam 12. Nah, Bapak itu suka begadang nontonin TV, sementara Mas Amir itu kan udah dari sekitar jam 9 itu udah disuruh tidur karena keesokannya itu sekolah. Mas Amir waktu itu masih SD. Malam itu pun disuruh sama bapaknya, "Mir, sana udah malam, tidur," katanya. Akhirnya, "Ya Pak, jam 9 kurang lah Mas Amir itu tidur." Jam 9 itu kan dunia dalam berita kalau nggak salah ya. Nah itu setelah film selesai, si Mas Amir disuruh tidur tadi. Ya udah glusar, akhirnya dia pun tertidur. Malam banget gitu ya, waktu itu entah jam berapa Mas Amir juga ndak tahu. Dia itu tidur dan tiba-tiba kebangun setelah apa? Mendengar ada suara ketokan pintu di depan. Itu kenceng banget, nggak sopan banget lah. Lebih tepatnya itu kayak pintu itu digedor-gedor, dok, kayak kenceng banget. Mas Amir pun akhirnya kebangun, siapa itu yang ngetok-ngetok kayak gitu. Sementara bapaknya ini udah ngelongok begini gitu kan. Ibunya Mas Amir juga kebangun. "Pak, siapa itu Pak?" "Nggak tahu Bu," gitu. "Pak, udah nggak usah dibuka," kata ibu kan. Itu digedor lagi, dok, kenceng banget. Dan akhirnya, "Pak, udah Pak, nggak usah dibuka." "Enggak Bu, mau tak tengok siapa doang," gitu. Itu dari kaca itu kan kelihatan. Sama bapaknya itu dilongok begini, itu nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ibunya, "Pak, udah Pak, nggak usah diurusin Pak, udah masuk aja." Udah dipastikan dikunci kan. Dan ya keluarganya Mas Amir itu lumayan cukup pede waktu itu, karena apa? Rumah itu pakai kaca yang besar dan di dalamnya itu udah ada teralisnya gitu, ada teralis besinya. Jadi lah aman lah pikirnya begitu kan. Nah, ini pintu yang paling luar itu dipastikan sudah dikunci. Kemudian ada pintu lagi antara ruang tengah dan ruang tamu. Nah, di situ pun akhirnya pintu biasanya dibiarkan terbuka kalau malam, ini pun ditutup lagi. Dikancing gitu ya. Nah, udah dikancing, ini bapak ibunya Mas Amir juga kebangun. "Bu, siapa Bu?" "Udah tahu Mir, udah sana tidur lagi." Mas Amir pun disuruh tidur. Nah, Mas Amir ini kan punya seorang kakak, itu namanya Mas Ali. Mas Ali itu merantau, dia di luar kota sana. Jarang pulang juga. Nah, sebenarnya begini, Mas Amir itu punya kakak. Nah, ini Mas Ali itu anak pertamanya gitu ya. Anak pertamanya dia itu udah lulus sekolah, nggak tahu sekolah apa ya waktu itu. Cuman habis itu dia itu memutuskan untuk bekerja di luar kota. Tidak disebutkan kota mana. Nah, jadi malam itu udah dikancingin semua ya. Suara ketokan itu pun berhenti. Mas Amir disuruh masuk ke kamar. Akhirnya udah dia pun masuk kamar. Kakaknya yang satunya, ini dia nggak kebangun sama sekali. Tidur bareng sama Mas Amir. Itu tidur aja pules gitu ya, nggak kebangun. Sementara bapak sama ibunya akhirnya masuk ke dalam kamar lagi di situ kan. Mas Amir belum bisa tidur, masih riap-riap gitu, siap-siap mau lanjut lagi. Baru sekitar 10-15 menit, kedengeran lagi, dok, pintu itu diketok kenceng banget. Dan akhirnya apa? Bapak sama ibu itu tahu
Mas Amir sendiri nggak dengar, cuman menurut bapak sama ibu ada suara manggil, Pak, Bu, itu dipanggil, dan itu adalah suaranya Mas Ali. Dan akhirnya, Pak, itu Ali, Pak, itu Ali, gitu. Akhirnya apa? Bapaknya pun ke depan sana, Pak, tapi dilihat dulu, dilihat dulu. Beneran, itu adalah Mas Ali. Mas Ali malam itu pulang, gitu kan. Akhirnya pintu dibuka, Li, malam-malam pulang, Li. Iya, Pak, jawab begitu kan. Mas Ali pun langsung masuk ke dalam dengan raut muka yang kayaknya kusut banget, kayak lagi ada masalah apa, masalah yang berat atau gimana. Mukanya kayak kusut, capek, seperti itu kan, bawa tas di pundaknya begini. Tasnya itu model tas-tas kayak militer dulu gitu, yang pakai kanvas tebal warnanya hijau itu. Nah, pakainya begitu. Si Mas Amir sendiri dari kamar, ya cuman ngelihat Mas Ali gitu kan. Oh, ternyata bener memang Mas Ali. Akhirnya Mas Ali pun duduk di ruang tengah di sana. Sepatu pun biasanya kan Mas Ali itu dilepas di depan. Ini tuh enggak, ngelepas sepatunya di dalam rumah. Cuman ya bapak sama ibu nggak negur atau biarin lah, barangkali capek, memang mukanya itu capek banget. Tas ditaruh di sana di sampingnya, Mas Ali buka sepatu. Bapak sama ibu belum nanya-nanya gitu ya. Cuman pulangnya malam banget, Li, gitu. Malam-malam begini kok pulang. Iya, Pak, Mas Ali cuman jawab begitu. Nah, udah selesai sepatunya ini, terus apa Mas Ali? Pak, aku tidur dulu ya, Pak, katanya begitu. Oh iya, iya, ya, bapak sama ibu pun menghargailah. Takutnya Mas Ali itu memang benar-benar kecapean. Akhirnya dia pun masuk ke kamar. Kamarnya itu kamar depan. Nah, kamar depan itu terpisah sama ruang tengah ya. Ruang tengah tadi itu kan ada pintunya. Nah, kali ini setelah Mas Ali pulang, pintu itu pun nggak ditutup, dibuka begitu aja. Mas Ali masuk ke dalam kamar depan sana. Bapak sama ibu pun balik lagi, ya terdengar bisik-bisik lah sama si Mas Amir gitu ya. Mungkin lagi ngomongin, kenapa ya Pak ya, kok begitu, kayak kusut banget. Ya sudah Bu, mungkin lagi ada masalah, biarin tenang dulu, kata bapak. Akhirnya sudah, Mas Amir pun balik lagi ke kamar. Ya udahlah, tidur. Oh, ternyata itu Mas Ali gitu yang pulang, yang gedor-gedor itu tadi. Bapak sama ibunya pun masuk ke dalam kamar. Mungkin mereka masih ngobrolin masalah ini kali ya. Nah, udah Mas Amir pun tertidur. Nah, keesokan paginya itu si Mas Amir sendiri berangkat sekolah kan. Siap-siap mau berangkat sekolah. Nah, ini saat mau berangkat, bapak sama ibunya sempat ya ngomong-ngomong gitu kan. Ali belum bangun Pak, katanya. Belum Bu, udahlah kata bapak, biarin aja gitu kan. Mas Amir sekolah masih SD itu kan pulangnya cepet, jam 10, jam 11 gitu lah. Itu udah pulang ke sana, Mas Ali belum kelihatan. Wah, masih tidur, pintu pun masih nutup kan. Pak, Mas Ali belum bangun ya Pak, emang Pak? Belum Mir, kata si itu. Bangunin sih Pak, kata si Mas Amirnya begitu. Bangunin sih Pak. Ya udah, sana kamu yang bangunin, kata si bapak. Ah ya udah Pak, tak bangunin ya Pak ya. Akhirnya diketok-ketok kan. Mas Ali gitu kan. Mas Ali bangun. Udah siang Mas, aku udah pulang sekolah ini Mas gitu. Itu nggak ada jawaban apapun, nggak ada suara apapun. Mas, pintunya tak buka ya Mas ya, kata si Mas. Akhirnya dibuka, jegrek, di dalam itu kosong, tidak ada siapapun. Kasur masih terlihat rapi, tidak ada tasnya Mas Ali, tidak ada sepatunya Mas Ali. Di situ benar-benar kayak kamarnya Mas Ali, ya udah kosong begitu aja. Mas Alinya pun tidak ada. Mas Amir kan akhirnya ke belakangan, Pak, Mas Alinya tidak ada gitu. Loh, tidak ada. Masa? Akhirnya bapak pun ke depan ke sana. Iya ya Bu ya. Kok Ali tidak ada ya Bu ya? Ya udah tahu Pak gitu kan, kata si ibunya. Udah tahu Pak. Kemana ya Bu ya? Pergi kemana? Jangan-jangan main ke tempat temennya atau gimana? Akhirnya sudah dibiarkan kan sampai jam 12 siang. Waktu beduk gitu ya, beduk zuhur itu. Bapak sama ibu pun mulai gak khawatir. Ali itu kemana? Ya dia tuh pergi gak ngomong gitu ya. Pulang semalam juga langsung masuk kamar seperti itu. Ada apa ya Pak ya? Akhirnya apa? Si bapak pun keluar coba nyariin Mas Ali dengan cara mendatangi beberapa teman dekatnya gitu.
Didatengin ke sana satu persatu, Mas Ali nggak ketemu, jadi nggak ada di situ. Temannya bukan, nggak ada Pak, nggak kesini gitu. Oh ya wis lah, udah kan Bapak pulang lagi dan cuma nunggu aja di rumah gitu. Sampai sore, Mas Ali pun nggak pulang. Kok nggak pulang-pulang begini ya? Iya ya Pak, ya kok nggak pulang-pulang gitu kan. Akhirnya sudah dibiarkan begitu aja. Sampai akhirnya 3 hari kemudian, ya khawatir yang jelas Ali ini kemana sih gitu ya. Selama 3 hari itu, ya wis lah dibiarin aja, namanya Ali gitu kan. Dia udah kerja, dia udah mandiri, barangkali memang keluar lagi, nggak bilang-bilang atau gimana. 3 hari lah setelah kepulangannya Mas Ali, ini ada sebuah mobil datang. Bapak ngeliatin dong, mobil siapa gitu kan. Ternyata itu Mas Ali. Mas Ali lagi diangkat-angkat gitu ya, sama beberapa orang di situ. Jadi Mas Ali itu kondisinya sakit parah, badan itu kurus banget. Ibu pun sampai, Pak, itu Ali Pak. Iya itu Ali Bu. Dibawa masukkan, setelah itu ditidurkan di kamar di sana. Nah, ditidurkan di kamar, menurut ibunya, Mas jangan di kamar, di sini gelap, pindahin ke tengah aja. Akhirnya dipindahin, ada tempat tidur di situ di ruang tengah, akhirnya dipindahin ke ruang tengah ke sana. Mas Alinya sendiri juga udah nggak ngomong, cuman merem begitu aja, mukanya itu udah pucat. Mas, apa yang terjadi ini? Ini Bu, Ali ini sakit Bu, katanya. Loh Mas, udah berapa lama sakit? Sekitar 2 minggu lah katanya begitu. 2 minggu? Aneh ya Mas ya Pak. Nah akhirnya kan cerita-cerita di situ bahwa 3 hari yang lalu Ali itu pulang ke sini dengan cara gedor-gedor pintu, masuk pun begitu aja dan udah nggak ada siapapun gitu. Dia masuk ke kamar pas paginya itu nggak ada siapapun. Nah di situ akhirnya kan si teman-temannya itu juga ceritain, orang Ali itu ya masih di sana Bu, masih dikontrakan, nggak kemana-mana, memang nggak bisa kemana. Mas ini udah diperiksain ke dokter sudah Bu, cuman ya begitu udah dapat obat, dapat apa, tapi kondisinya memang belum membaik Bu. Oh gitu, Ali itu sakit apa? Ya sudah, ini teman-temannya, Pak Bu, kami permisi dulu katanya begitu. Loh Mas, udah ini dulu nggak di, udah usah katanya, kami buru-buru katanya begitu. Udah terima. Akhirnya apa, teman-temannya itu pun pada pulang ya. Mas Ali dengan kondisi seperti itu yang merem gitu, mukanya pucat, badannya itu udah kurus banget. Li, coba dibangunin sama ibu kan, Li, ini ibu Li. Mas Ali pun melek begini, Bu, katanya. Li, Bu, aku minta maaf, kata si Mas Ali. Ya si Mas Amir juga sedih ngelihat itu ya. Bu, aku minta maaf. Udah usah, kamu udah salah apa-apa Li, katanya. Iya Bu, aku pulang-pulang ngerepotin begini. Li, kenapa Li? Aku sakit Bu. Kamu sakit kenapa gitu ya? Aku juga ndak tahu Bu, ya sakit. Tak pikir cuman sakit biasa, tapi kok makin kesini malah tambah begini ya Bu ya. Aku jadi ndak bisa ngapa-ngapain Bu, kata si Mas Alinya gitu. Ya sudah Li, nanti diobatin di sini ya. Iya Bu. Akhirnya udah. Mas Ali kan di sana bingung, ini Pak ini gimana Pak ya, ngobrol-ngobrol gitu. Pak ini gimana? Beberapa tetangga itu kan juga pada nengokin ya ke situ ngeliatin kondisinya Mas Ali. Mas Amir ya tentu saja sedih waktu itu, cuman nggak bisa berbuat banyak dan ya sudah, Mas Ali pun waktu itu rencananya mau dibawa ke rumah sakit buat check up di sana. Sudah, Mas Ali pun dibawa akhirnya kan. Setelah diperiksa, nggak tahu, Mas Amir juga nggak tahu sakitnya itu sakit apa. Mas Amir memang nggak ikut, karena masih kecil takutnya ngeribetin atau gimana. Nah, udah selesai dibawa pulang lah. Dapat obat segala macam, cuman kondisinya Mas Ali itu masih seperti itu aja, sampai kurang lebih sekitar 1 minggu. 1 minggu Mas Ali di rumah, dan sesuatu yang benar-benar ya nggak disangka-sangka begitu ya. Mas Ali itu akhirnya karena nggak kuat, Mas Ali meninggal. Mas Amir meskipun masih SD itu sedih banget. Lah masku gitu ya, masku yang pertama kok udah meninggal gitu. Dia tuh masih bingung lah waktu itu ya. Cuman ada rasa sedih-sedih banget, dan singkat cerita
Mas Ali pun dimakamkan. Nah setelah itu kan jadi ada cerita-cerita, jadi ada obrolan-obrolan mengenai apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, Pak. Yang datang malam-malam itu ke sini siapa ya, Pak ya? Udah tahu, Bu. Mungkin Ali mau ngabarin kali kalau dia memang mau pulang, kata bapaknya. Iya ya, Bu ya. Iya ya, Pak ya, gitu ya. Yes, pokoknya sedih ya. Ini mereka larut dalam kesedihan, dan setelah lewat, pokoknya udah lumayan cukup lama, udah lewat dari 7 hari. Keluarganya si Mas Amir juga masih dalam kesedihan tentu saja. Teman-temannya juga beberapa kali itu yang jauh-jauh itu masih berdatangan ke sana. Dan ya sudah, setelah itu lewat dari 7 hari itu tadi, ini mulai ada sesuatu yang aneh waktu itu. Jadi Mas Amir, dia kan di kamar ya, tidur sama kakaknya lagi. Nah di situ Mas Amir beberapa kali ngelihat Mas Ali itu mondar-mandir di ruang tengah di situ. Seret lewat gitu. Pintu dibuka, di dalam kamar itu digelapin. Ruang tengah dibiarkan menyala, jadi masih ada cahaya lampu lah. Ini Mas Amir ngelihat benar-benar kakaknya Ali itu jalan dari belakang ke depan. Mas Ali gitu kan. Mas Ali bukannya udah meninggal ya? Coba bangun ke situ, dicariin, ya nggak ketemu. Sampai akhirnya apa? Iseng-iseng dikejar sampai ke kamar depan, ke kamarnya Mas Ali di sana. Nah, kamar itu kan kondisi pintunya tertutup. Cuman di situ Mas Amir mendengar kalau Mas Ali itu punya tape recorder ya, tape pita dulu. Nah itu sepertinya lagi muter tape recordernya, itu bunyi, ada lagu di sana. Hah? Kamarnya bunyi, Mas Ali gitu kan. Itu diem aja, ndak ada kedengeran apa-apa, dan suara musik itu pun hilang. Akhirnya apa? Mas Amir kan balik lagi, cuman mungkin bapaknya itu ngedenger atau gimana ya. Mir, kamu lagi ngapain? Ditanya sama bapak. Pak, aku tadi lihat Mas Ali, Pak. Sudah. Mas Ali udah nggak ada, Mas Ali udah meninggal. Beneran, Pak, aku ngelihat tadi Mas Ali itu jalan ke depan, masuk ke kamar, Pak, terus ngedengerin musik, kata situ. Sudah tidur ya. Si Mas Amirnya ditenangin. Kalau kakaknya itu tenang banget, kayak nggak urusan lah pokoknya. Nah si Mas Amir pun coba untuk tertidur, dan akhirnya memang tertidur beneran. Keesokan paginya sepulang sekolah, itu kan siang hari ya, mungkin sekitar jam 11 lah. Mas Amir pulang sekolah lapar, makan langsung. Kebetulan memang udah matang nasinya. Nah makan, setelah makan dia itu rencananya mau main ke tempat temannya sama teman-temannya. Nah sebelum main dia kan lewatnya pintu depan. Ser ke sana, pintu kamarnya Mas Ali itu kebuka tapi cuma setengah. Penasaran gitu, cuman penasaran doang, mau tak buka begini, soalnya kata ibu itu pintu kamar depan, kamarnya Mas Ali ya maksudnya, itu pintunya jangan ditutup gitu, dibiarin dibuka aja, biar nggak pengap, biar nggak apa. Nah si Mas Amir itu mau keluar, ngelihat pintu kondisinya kebuka setengah. Dia pun akhirnya apa? Mau buka begini kan. Akhirnya apa? Dibuka begini sama si Mas Amir. Begitu dibuka kaget bukan main. Jadi ada kasur kecil, kasur untuk satu orang itu posisinya tepat di belakang pintu. Pintunya dibuka begini kan, kasur kelihatan. Di situ ada yang lagi tiduran. Yang tiduran itu adalah Mas Ali. Cuman waktu itu kamarnya Mas Ali kan lumayan cukup gelap ya. Di sana depan ada jendela, cuman kordennya itu nutup. Di situ ngelihat Mas Amir tahu itu adalah Mas Ali, bentukannya itu Mas Ali, cuman pakaiannya yang nggak oke, kata Mas Amir. Mas Ali itu udah pakai pocongan gitu. Itu lagi tidur di atas kasur. Dilihatin begitu kan, Mas Ali langsung si Mas Amirnya lari lagi ke belakang manggil ibunya, "Bu, Mas Ali jadi pocong, Mas Ali jadi pocong," bilangnya begitu. "Mas Ali jadi pocong gimana sih, ngomongnya jangan keras-keras," kata si ibu kan. "Nanti kedengeran sama orang, malu," kata si ibu kan. Kenapa Bu? Mas Ali Bu jadi pocong Bu, Mas. Waktu itu bapak lagi nggak ada. Akhirnya apa? Ibunya pun
Ya udah di mana. Ibu tuh nggak takut ya, masalahnya sama anak sendiri kan. Akhirnya didatengin ke depan sana sama ibunya, ya udah nggak ada apa-apa di situ. Bu tadi tidur di sini, Bu tadi tidur di sini. Udah. Jadi kayak Mas Amir terus yang sering lihat ya. Mas Ali jalan ke depan, itu pun Mas Amir yang lihat. Di kamar siang-siang, ngelihat ada yang rebahan pocongan begitu itu ya Mas Ali. Dan ya sudah, akhirnya setelah itu Mas Amir pun main sama teman-temannya, cuman dipesenin sama ibu, Mir, jangan cerita masalah ini ke siapa-siapa ya. Iya Bu, aku nggak cerita kok, aku nggak bakalan cerita. Iya, malu, kasihan Mas Ali kalau misal dicerita-ceritain begitu. Iya Bu. Akhirnya sudah, Mas Amir pun main, padahal pengen banget cerita, aku habis ngeliat pocong gitu ya. Itu kayak semacam prestasi lah buat Mas Amir, tapi balik lagi, omongan ibu. Akhirnya ya sudah, Mas Amir pun gak cerita ke siapapun, dia pun pulang ke rumah. Sampai akhirnya beberapa hal itu pun diceritakan ke bapaknya akhirnya ya. Ya sempat ngobrol-ngobrol sama bapak masalah itu tadi, cuman Mas Amir sendiri lupa obrolannya tuh bagaimana gitu. Nah intinya udah ngobrol-ngobrol, keesokan harinya, malam hari lebih tepatnya, masih sore, bapak itu lagi nonton ketoprak. Ketoprak itu sekitar jam 8, jam 9 malam segitu. Nah, bapak lagi masih nonton TV di ruang tengah, Mas Amir itu siap-siap mau tidur. Dia pun akhirnya menuju ke toilet, mau pipis dulu gitu kan. Dia menuju ke toilet ke belakang dan memang Mas Amir biasa seperti itu sendirian. Dia ke sana, begitu sampai di depan kamar mandinya itu atau toiletnya itu yang bukan full, tapi toilet model zaman dulu. Kalau misal orang dewasa itu kelihatan kepalanya lah itu. Nah Mas Ali itu kan tinggi orangnya, gagah gitu kan. Ke situ, ke kamar mandi, ini tuh ngelihat itu apa ya? Cuman kelihatan kepalanya doang, tapi kepalanya itu bukan kepala orang, kepalanya itu kepala pocong, kayak gitu. Mas Amir refleks manggil, Mas Ali, gantian Mas gitu kan. Ngomong seperti itu, soalnya Mas Amirnya itu udah kebelet banget. Ini si Mas Ali yang di dalam itu tek nengok ke arahnya si Mas Amir tadi. Begitu nengok dia baru nyadar, pocong gitu kan, dan ternyata yang di dalam kamar mandi itu mukanya itu bukan mukanya Mas Ali, melainkan muka warna hitam kayak gitu ya, yang nggak terlalu jelas lah, mana matanya, mana hidung, mana mulutnya itu nggak kelihatan, cuma kelihatan hitam doang. Lagian di area kamar mandi itu juga pencahayaannya itu minim gitu. Itu nengok ke situ si Mas Alinya lari sampai keserimpet, kepleset gitu ya, debuk jatuh. Ya, mungkin bapaknya ngedenger kan, bangun, nah begitu bangun papasan sama bapaknya itu di pintu. Kamu kenapa Li? Kamu, wah pocong pada. Di mana? Itu di kamar mandi. Bapak ngeliat ke sana itu Mas Amir itu masih dengar, astagfirullahaladzim. Bapak itu ngucap seperti itu. Jadi kemungkinan gitu ya, Mas Amir sewaktu kecil itu nggak menganggap, belum kepikiran ke sana. Tapi setelah dipikir-pikir, oh berarti Bapak waktu istighfar itu mungkin jangan-jangan pas ngelihat juga masih ada di situ. Akhirnya dibawa masuk kan si Mas Amirnya. Wah itu ada pocong Pak di sana, pada pocong Pak, serem banget Pak. Terus kamu akhirnya gimana? Lah kamu ngompol gitu kan. Wah aku lupa Pak, kata si Mas Amirnya. Ya mungkin karena saking takutnya ya, dia itu sampai ngompol dan akhirnya diantar sama bapak. Ya sudah yuk sini tak anterin. Jangan di situ. Sini dekat sumur. Di luar kamar mandi, ya di situ sih Mas Amirnya cuma nunduk begini aja. Akhirnya pipislah dia, dibersihin sama bapaknya, ganti celana dan tertidur. Bapaknya itu nggak membahas masalah itu, cuma pesan, Amir, pokoknya apapun yang kamu lihat di rumah ini mengenai Mas Ali itu jangan dicerita-ceritakan ya. Soalnya malu, kasihan Mas Ali. Itu bukan Mas Ali, kata bapak. Orang itu Mas Ali kok Pak. Bukan, Mas Ali itu sudah meninggal. Dan itu yang di belakang, kan kamu cerita katanya mukanya hitam gitu kan. Iya Pak, emang mukanya hitam Pak. Nah, padahal seingatnya Mas Amir sendiri, itu kalau nggak salah dia itu cuma nyebutin
aku ngeliat pocong gitu, pocongnya Mas Ali, intinya seperti itu. Nggak diceritakan secara detail ke bapaknya masalah muka, tapi bapaknya itu tahu mukanya tuh begini. Nah itu tuh bukan Mas Ali. Mas Ali udah meninggal, udah tenang di sana, tinggal kita kirimin doa. Katanya sering doain Mas Ali, kamu ya yang rajin ibadahnya, doain masmu katanya. Iya pak, jangan cerita-ceritain yang begini ya, soalnya ini malu nanti gitu. Iya pak. Nah prinsip itu tadi akhirnya dipegang sama Mas Amir. Dia nggak bakalan cerita perihal apa yang dia lihat gitu di rumah. Cuman itu setelah beberapa saat, sosok tadi itu masih sering bolak-balik mondar-mandir itu di dalam rumah. Entah wujudnya itu mirip almarhum Mas Ali, atau mungkin wujudnya itu biasanya itu bentuknya itu pocong gitu kan. Dari situ pun keluarganya Mas Amir berusaha lah minta tolong sama orang. Ini tuh enaknya gimana ya, di rumah itu ada fenomena, ada kejadian seperti ini. Ya sudah, akhirnya dilakukan pembersihan sama beberapa orang. Dan ya pendapatnya itu masing-masing. Jadi bahkan ada yang paling parah gitu ya. Menurut keluarganya Mas Amir itu bilang kalau Mas Ali itu meninggalnya ya, namanya umur itu udah ada yang menentukan ya. Cuman jalan meninggalnya itu dibikin sama seseorang. Dan itu yang kirimannya itu tadi karena alinya sudah ndak ada kan, tadinya kan masuk ke badannya. Nah ini akhirnya dia keluar dan memang belum ditarik. Akhirnya masih bolak-balik di sini, masih gentayangan di sini gitu. Terus gimana? Ya sudah, ini saya lagi coba balikin gitu. Oh begitu. Tapi bapaknya Mas Amir sendiri itu nggak lantas jadi dendam, jadi marah. Siapa pelakunya, siapa ini? Bapaknya Mas Amir punya pendapat sendiri gitu ya. Ali meninggal ya memang karena usianya sudah segitu aja. Dan nggak perlu merembet, nggak perlu menyebar-nyebar kemana-mana gitu ya. Sesuatu yang kita sendiri belum tahu beneran terjadi atau enggak. Itu kayak dianggapnya cuman kayak sebatas dugaan gitulah kata si bapak. Dan akhirnya ya sudah, setelah dilakukan kayak gitu beberapa ritual oleh orang-orang, alhamdulillahnya rumahnya Mas Amir kembali tenang. Penampakan-penampakan seperti itu udah nggak terlihat. Dan ternyata belakangan itu diketahui sama Mas Amir kalau yang melihat itu nggak cuman di keluarganya Mas Amir, melainkan tetangga itu juga mengaku ada yang melihat. Tapi nggak tahu ini kebenarannya gimana gitu ya. Cuman warga itu mengaku, Mir, aku juga sebenarnya pernah ngelihat, Mir. Aku ngelihat ada pocong duduk di depan rumahmu. Bilangnya seperti itu, tapi Mas Amir cuman diem aja. Dia pun nggak menanggapi, nggak nyambung-nyambungin gitu ya cerita masalah Mas Ali dan sebagainya. Dan setelah itu alhamdulillah itu tadi rumahnya Mas Amir pun kembali tenang. Tentu saja masih diliputi kesedihan dengan berkurangnya satu anggota keluarga, yaitu Mas Ali. Ya, itu aja satu cerita dari Mas Amir. Semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua, bisa menemani kawan-kawan yang menjelang tidur, atau mungkin pagi harinya, siang harinya yang sedang beraktivitas. Semoga terhibur. Itu aja. Terima kasih Mas Amir di Jombang sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.